Oke Mas Bro, para pencinta motor klasik, kali ini Ane mau sharing pemakaian motor Benelli Patagonia Tiga 250 selama ini ya. Selama ini Ane selalu pakai motor Benelli ini untuk aktivitas harian ya, dari rumah ke kantor terus tiap hari. Walaupun ada motor yang lain ya, ini kayak motor ini tetap aja nih, ini yang jadi favorit kita untuk nemenin di jalan. Selama pemakaian motor ini nggak ada masalah apapun sih, asik-asik aja. Oke, Ane mau coba kasih sedikit review apa aja nih yang nempel di motor ini ya. Dari pertama kali dulu ya, pertama kali setelah motor datang tuh yang Ane bongkar nih, ini nih jok, kita bongkar sendiri nih, kita ganti jok, terus spakbor, lampu sen langsung diganti. Terus apa ya, setelah setahun pemakaian baru merembet ke sini nih. Ini hand grip kita ganti nih. Habis hand grip lari ke sini, tuas rem, terus apa ini ya, spion ini udah penggantian yang kelima. Kenapa Ane gonta ganti? Karena Ane belum nemu yang sesuai keinginan, sesuai selera. Yang sekarang ini sebenarnya juga belum sesuai selera ya. Ini model spion tomok nih orang bilang. Karena Ane sebenarnya maunya yang modelnya itu agak-agak bengkok-bengkok gitu, seperti bengkok lurus ke sini terus ke sini. Nih, spion seperti itu yang modelnya yang Ane pengen punya ya. Jadi bukan begini ya, begini. Kalau begini kesana ya baplang, kurang maco sih kalau menurut Ane pribadi ya. Untuk kabel-kabel nih masih ori, kabel kopling masih ori. Ini juga lampu sen ini udah Ane ganti yang keempat nih, penggantian yang keempat, karena Ane orangnya bosenan ya, jadi sering gonta ganti. Ini kayaknya sekarang sih udah sesuai hati model ini. Terus apa ya, kita lari ke sini ya. Kesini juga masih, ini knalpotnya masih ori nih, knalpotnya belum diganti. Pengen ganti knalpot, cuma sampai saat ini Ane belum dapat yang sesuai selera ya modelnya. Kalau suara mungkin ya mirip-mirip aja kali, cuman kalau untuk desain itu kan penting banget kalau menurut Ane ya. Kalau yang di pasaran kebanyakan ya modelnya ya seperti itu kalau nggak salah. Terus ada yang modelnya sini satu ke belakang, kanan kiri, itu juga belum serak. Terus apa lagi ya, iya, Ane pengen sih pesan knalpot
yang modelnya ngambil contoh punyanya BMW R18. Keren banget tuh. Itu kalau dipasang di Benelli kayaknya keren tuh. Jadi dari ujung sananya besar nih, besar ke sini kanan kiri ya, jadinya pasti keren tuh. Terus ini juga nih masih ori, ini juga masih ori, cuma karetnya aja kita lepas supaya lebih apa ya, lebih maco aja. Ini kita lepas. Terus untuk ini kabel cuk ya, kabel cuk kita pindahin kemari ya. Dulu kan posisinya di sini kabel cuk, cuma waktu itu ngerasa motor kok kayaknya lansamnya kurang enak gitu, jadi udah disetel di bawah sini, masih kurang enak gitu. Nah, akhirnya kita lepas, kita pindahin ke sini. Nah, baru tuh lansamnya dapet enak. Nah, ini cek udah 2 tahun nih, agak rusak nih, awet juga ya. Nah, ini kenapa ada jarak di sini ya, ada alasannya sebenarnya kenapa jok ini terpisah dari tangki. Karena footstep ini kalau menurut Anda dia kurang ke depan gitu kan, kurang depan. Jadi kalau untuk bobber, kalau menurut Anda sih ini harus agak ke depan supaya kakinya agak nggak terlalu apa ya, kaku gitu. Makanya yang kita otak-atik di sini, joknya aja agak ke belakang, jadi tidak nempel di sini. Tangki juga masih standarnya nih, masih orinya, cuma kita kasih aksesoris ya buat temani saja supaya nggak kelihatan polos. Kalau polos kelihatan aneh soalnya. Tambahin ini aksesoris punyanya Kawasaki W175, di Tokopedia banyak nih. Nah, area sini masih standar, nggak ada yang dirubah-rubah. Oh ini ya, ini filter bensin tambahan nih, tujuannya untuk menyaring ulang ya, dari bensin dari sini lari ke sini, disaring ulang baru masuk ke karburator, dengan harapan bensin yang masuk karburator itu lebih bersih. Itu aja sih, pengen sih bongkar ini, cuma nggak tahu caranya. Nah, ini ada sejarahnya sebenarnya kenapa ini kita pasangin filter udara model punyanya apa itu ya, Harley ya. Sebenarnya ini tuh kita pasang ini karena tutupnya ini pecah, jadi pecah di pegangan sini itu pecah. Jadi kalau dipasang pun dia nggak bisa presisi, jadi apa oblak-oblak, ya udah akhirnya kita pasang. Terus kita pasangin aja ini aksesoris. Nah, ini di dalam sana itu kita lubangin supaya angin yang dari sini masuk ke dalam sini. Jadi ini ada fungsi juga sebenarnya. Tuh, ini sebenarnya kan udara ini kan dia dapat dari bawah jok sini.
dari bawah jok sini masuk sini. Nah sekarang ada tambahan dari sini itu untuk posisi plat di situ. Nah untuk penggantian oli ya, untuk penggantian oli motor ini kategori sangat-sangat maintenance-nya sangat-sangat minim budget ya. Kalau aneh sih ganti oli sendiri ya. Jadi setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali oli aneh ganti. Nah setelah 3 kali ganti oli baru kita ke bengkel resmi. Tujuannya satu, servis ini karburator. Kalau menurut Anda sih karburator itu nggak harus sering-sering di servis ya. Justru ada yang merekomendasikan jangan sering-sering karburator dibongkar karena dampaknya nanti kadang malah sel-selnya itu nggak presisi, malah bikin rusak. Sama lintasan jalan apa sih namanya ya, area jalan yang sering dilewatin tuh. Nah itu kondisinya gimana kalau dia berdebu ya, atau banyak debu kondisinya. Nah itu bolehlah mungkin setiap ganti oli karburatornya diservis gitu. Kalau aneh ini kan lewatnya di jalan-jalan yang minim debu, jadi beranilah 6 bulan sekali baru servis karburator. Pokoknya ini motor enak banget deh dengan budget harga segitu ya, sudah dapat motor yang suaranya tergolong keren lah. Coba bayangin aja kalau kita modifikasi sendiri, beli Mega Pro kita modif seperti ini, total jatuhnya ya bisa 40 juta. Itu pun rasanya pasti berbeda ya, antara beli motor yang memang basicnya cruiser atau kita membuat motor cruiser. Itu tesnya berbeda. Kalau yang udah basicnya cruiser kita makainya itu juga pede-pede aja. Itu pendapat aneh sih. Oke, itu aja dulu Mas Bro, kesan-kesan aneh selama pakai motor Benelli Patagonian Eagle selama 2 tahun ini. Jadi intinya motor ini banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Biasanya sih kalau yang aneh sering lihat sih orang ngeluh di sini, katanya netralnya susah, gitu kan? Koplingnya itu katanya netralnya susah. Padahal kalau yang paham sebenarnya sih cukup mainin di sini ya. Nih, diputar di sini. Jadi kalau aneh sih untuk supaya netralnya gampang ya setelan jauh. Kalau setelan dekat itu dijamin masuk netralnya susah. Kekurangan yang kedua itu koplingnya itu berat banget.
Nah, kalau berat terus kita di jalan macet, timbulnya kita emosi nih. Kalau udah emosi maunya ngebut, balapan meninja. Tapi jangan balapan meninja karena ini bukan kelasnya motorsport. Tapi ini motor mau larinya kencang juga sih. Semakin dibetot suaranya semakin keras. Iya, kelebihan motor ini itu. Jadi kalau pelan suaranya empuk, bahkan nyaris nggak ada suaranya. Tapi begitu kita betot berisik banget suaranya, kencang. Itu baru masih knalpot standar ya. Gimana kalau kita knalpotnya ganti itu. Oke mas bro, pecinta motor klasik, itu dulu kesan-kesan saya. Semoga membantu untuk para biker yang ingin memiliki atau meminang sejenis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Coy.